tahun 1929 sebelum kemerdekaan, ini ada sepasang pengantin yang lewat jembatan, tapi pada saat itu jembatan itu masih berupa sesek. Sesek itu dari bambu itu loh mas. Nah, dari situ lewat menghilang tahu-tahu, karena dia belum genap sepasar, itu 5 hari. Lewat situ menghilang. Setelah menghilang, tahu-tahu ada 2 batu besar yang posisinya berada di bawah jembatan Hira atau sesek pada waktu itu. Nah, pada saat itulah maka terus dikenal dengan sebutan Watu Manten Kali Hira. Jadi bagi siapapun yang calon mempelai pria akan melewati jembatan Hira, maka dia wajib untuk membawa ubur rampe sesaji. Ada ayam cemeni atau ayam hitam, terus beras kuning, terus uang logam atau recehan, itu disebar. Sampai saat ini ada yang masih percaya gitu. Masalah kebenarannya bagaimana, yang jelas sampai saat ini masih berlaku. Orang yang lewat situ, kalau manten itu belum genap sepasar, tapi rata-rata selapanan 35 hari dia baru berani lewat jembatan Hira. Walaupun sekarang sudah era modern, tapi masyarakat akan mempercayai bahwa kalau mau lewat jembatan Hira harus dengan syarat sarana ataupun sesaji yang itu diyakini. Karena apa? Biasanya kalau yang sudah, banyak yang menyatakan ada yang sulit mendapatkan keturunan, ada yang rezekinya seret kalau yang dilanggar. Biasanya rumah tangganya tidak harmonis. Itu, tapi sekali lagi ini cerita rakyat sifatnya, sehingga kalau ditanya kebenarannya ya walau alam. Tapi secara singkat ceritanya seperti itu. Terus apa? Untuk benda-benda yang disakralkan di sekitar jembatan Hira itu yang memiliki nilai cerita itu yang mana? Yang berada di sebelah sisi barat, di yang jembatan utara sisi barat juga ada batu. Tapi bentuknya menyerupai apa? ya batunya sebenarnya biasa. Tapi yang satu itu sudah tergerus oleh air. Kalau itu kan kalau banjir kan. Tapi sebenarnya juga sudah divisualkan. Bahkan sudah kami garap dengan sendera tari dengan judul Watu Manten Kali Hira waktu kami mengikuti festival menoreh di Kulon Progo menjadi juara 2 di DIY. Itu kami ambilkan cerita Watu Manten Kali Hira, tapi kami bungkus dengan cerita. Kalau di situ ada Gus Bandul, Gus Dus, jin-jin itu yang mengeroyok manusia, terus akhirnya dibawa ditenggelamkan, terus akhirnya muncul batu. Tapi itu dalam cerita sendera tari. Bahkan isi pun sudah menemui kami untuk bisa mengambil cerita. Tapi secara garis besar ceritanya sebenarnya hanya seperti itu. Tapi sampai sekarang tetap itu masih dipercaya oleh masyarakat. Bahkan yang penduduk kebetulan di wilayah kami Mugi Pasar, tempatnya kan jembatan Hira itu di Padukuhan Mugi Pasar. Di tempat kami pun biasanya tetap mending balik ini ke utara, hanya menjual Hira, terus nanti belok baru menuju tempat calon mempelai wanita. Itu pada dasarnya kalau sekarang yang berlaku, mempelai pria akan menuju ke mempelai putri. Mungkin rumahnya Rongkop yang laki-lakinya Jogja, biasanya setelah sampai sini cari jalan lain. Bahkan di rumah kami pun ada yang masih percaya kalau misalkan orang Mugi Pasar dapat Wonosari, dia tidak lewat sini tapi lewat Cepekerep, belok putar baru di sini baru arah Wonosari. Karena masih mempercayai, karena biasanya yang sudah-sudah itu ketidakharmonisan itu yang biasa terjadi karena ya semacam melanggar secara adat loh ini di Watu Manten Kali Hira.
sehingga yang laki-laki ke perempuan itu harus membuat sarana seperti sampaikan, ada ayam cemeni atau ayam hitam, terus juga uang logam, terus juga beras kuning, terus disebarkan. Itu bahkan yang sekitar Jira itu biasa nyari uang logam, dan kalau pas lewat daerah ayam ya dia beruntung dapat ayam. Itu sudah biasa terjadi. Tapi utamanya wetan Jira itu yang sering pegang itu, karena ayam biasanya kan kalau malam cari tempat dia itu berarti tadi ada calon mantan lewat atau mantan yang lewat tapi menyerahkan kubur hampirnya itu. Pak, ini kan terakhir, ini kan soal kepercayaan. Ya. Pesan untuk masyarakat seperti apa? Ya karena tujuannya kan baik, artinya norma itu jangan dilanggar. Intinya kan di situ. Kalau sekarang kan norma yang jauh sudah luntur, dari pesannya masyarakat kalau kami agar bisa ngajeni. Kan sekarang yang jauh ada anak lewat depan kita kan tidak ada yang derek langkung. Kebetulan Semanu kan kaluran budaya. Ya kami mencoba untuk mentransformasikan budaya kita sendiri. Janjian aja. Sekarang mana ada anak derek langkung, Mas? Kan sudah 1001 kan. Kalau kami itu yang karena filosofinya kan di situ, bukan melanggar dengan satu ketentuan itu, tapi bagaimana kita bisa ngajeni tadi. Itu pesan kami pada masyarakat itu.